Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk kembali bertemu di program kita yang tercinta, Kamar Renungan, di channel YouTube Fikir dan Rasa Galih Pesa Putra. Tentu saja, dalam segmen favorit kita, Anda bertanya, Islam menjawab. Telah hadir bersama kita, guru kita yang mulia, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi Galih dan seluruh jamaah Kamar Renungan dimanapun berada. Ustadz, Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ustadz, belakangan ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Pertanyaan-pertanyaan ini, jika saya tarik benang merahnya, Ustadz, bunyinya senada. Keresahan. Banyak jamaah yang mengeluh. Saya sudah sholat Ustadz, saya sudah sujud. Tapi mengapa hati saya masih terasa gersang? Mengapa hidup saya masih terasa hampa, cemas, dan penuh kegundahan? Seolah-olah sholat dan sujud saya itu hanya rutinitas fisik yang tidak memberikan dampak apa-apa pada jiwa. Mereka merasa sujud tapi pikiran mereka melayang kemana-mana. Mereka meletakkan dahi di sajadah tapi hati mereka tidak ikut sujud. Ini sebuah fenomena yang sangat meresahkan Ustadz. Bagaimana Islam melalui khazanah agungnya menjawab problematika kekosongan spiritual di tengah ibadah ritual ini Ustadz? Ya akhi, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertanyaan yang sangat fundamental dan mewakili apa yang disebut oleh para ulama sebagai al-ghurbah ar-ruhiyah, keterasingan spiritual. Fenomena yang akhi sebutkan tadi, solat tapi hampa, sujud tapi gersang, adalah indikasi bahwa ibadah kita kehilangan ruhnya. Kita melakukan gerakan, kita membaca lafaz, tapi kita tidak hadir. Hati kita tidak hadir. Padahal inti dari ibadah adalah al-khusyu', ketundukan, dan al-hudur, kehadiran hati. Dan puncak dari kehadiran hati itu, ya akhi, adalah ketika sujud. Mengapa gersang? Karena kita tidak memahami apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Kita memperlakukan sujud sebagai jeda istirahat antar rakaat, bukan sebagai puncak pertemuan dan dialog terintim dengan Ar-Rabb, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya hafal satu bacaan, Subhana Rabbiyal A'la, itu pun seringkali diucapkan terburu-buru tanpa perenungan. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan kita sebuah samudra doa dan makna di dalam sujud itu. Mari kita bedah masalah ini ya akhi. Kita seringkali mencari ketenangan di luar. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan pintu darurat ketenangan itu di tempat terdekat kita. Sajadah kita. Tepatnya di dalam sujud kita. Masya Allah. Pintu darurat ketenangan. Ini istilah yang sangat menarik Ustadz. Jadi masalahnya ada pada pemaknaan kita terhadap sujud itu sendiri. Lalu bagaimana kita harus memulai Ustadz? Bagaimana Al-Quranul Karim membingkai konsep sujud ini sebagai solusi atas kegelisahan? Ya akhi, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertanyaan yang sangat fundamental dan mewakili apa yang disebut oleh para ulama sebagai al-ghurbah ar-ruhiyah, keterasingan spiritual. Fenomena yang akhi sebutkan tadi, solat tapi hampa, sujud tapi gersang, adalah indikasi bahwa ibadah kita kehilangan ruhnya. Kita melakukan gerakan, kita membaca lafaz, tapi kita tidak hadir. Hati kita tidak hadir. Padahal inti dari ibadah adalah al-khusyu', ketundukan, dan al-hudur, kehadiran hati. Dan puncak dari kehadiran hati itu, ya akhi, adalah ketika sujud. Mengapa gersang? Karena kita tidak memahami apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Kita memperlakukan sujud sebagai jeda istirahat antar rakaat, bukan sebagai puncak pertemuan dan dialog terintim dengan Ar-Rabb, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya hafal satu bacaan, Subhana Rabbiyal A'la. Itu pun seringkali diucapkan terburu-buru, tanpa perenungan. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan kita sebuah samudra doa dan makna di dalam sujud itu. Mari kita bedah masalah ini ya akhi. Kita seringkali mencari ketenangan di luar. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan pintu darurat ketenangan itu di tempat terdekat kita. Sajadah kita. Tepatnya di dalam sujud kita. Masya Allah. Pintu darurat ketenangan. Ini istilah yang sangat menarik Ustadz. Jadi masalahnya ada pada pemaknaan kita terhadap sujud itu sendiri. Lalu bagaimana kita harus memulai Ustadz? Bagaimana Al-Quranul Karim membingkai konsep sujud ini sebagai solusi atas kegelisahan? Ya akhi, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surah Al-Alaq.
ayat ke-19. Ini adalah ayat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Yang dibaca, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Artinya, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ayat ini ya akhi, memiliki asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang sangat relevan. Para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal. Abu Jahal, laknatullah alaih, mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah jika ia melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di dekat Ka'bah, ia akan menginjak leher beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bantahan dan perintah. Kalla, yaitu sekali-kali tidak. Ini adalah kata zajr wa rada', bentakan dan penolakan yang sangat kuat. La tuti'hu, jangan patuh kepadanya, jangan hiraukan ancamannya, jangan pedulikan larangannya. Lalu apa solusinya? Apa perintahnya? Wasjud, dan sujudlah. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu. Sekarang mari kita tarik ke zaman ini. Siapa Abu Jahal di zaman kita? Abu Jahal kita hari ini mungkin bukan sosok fisik yang melarang kita sholat. Abu Jahal kita hari ini adalah kegelisahan kita, kekhawatiran kita akan masa depan, tagihan yang belum terbayar, pekerjaan yang menumpuk, handphone yang terus berdering. Itulah Abu Jahal modern yang mengancam akan menginjak kekhusyuan sholat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang sama. Kalla, tidak. La tutirhu, jangan patuh pada bisikan-bisikan itu. Wasjud, sujudlah. Waqtarib, dan mendekatlah. Allahu Akbar. Jadi sujud adalah perintah untuk melawan segala bentuk distraksi dan ancaman yang menjauhkan kita dari Allah, Ustaz. Tepat sekali. Dan mari kita bedah sedikit dari sisi balaghah dan nahwu. Perhatikan kata wasjud. Ini adalah fi'il amr, kata perintah, sebuah instruksi langsung. Lalu diikuti dengan waqtarib, juga fi'il amr. Di antara keduanya ada huruf waw, ataf, kata sambung. Apa maknanya? Para ulama balaghah menjelaskan, ini menunjukkan bahwa as-sujud, sujud adalah sebab, sekaligus tariqah, jalan untuk mencapai al-qurb, kedekatan. Perintah sujudlah dan mendekatlah diletakkan bersebelahan untuk menunjukkan bahwa tidak ada cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih intim, yang lebih cepat dan yang lebih pasti dalam salat selain melalui momentum sujud. Ketika kita diperintahkan wasjud, kita sedang diperintahkan untuk meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu wajah dan dahi kita, di tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Ini adalah simbol kamalul khudu', puncak ketundukan, dan kamalut tadallul, puncak perendahan diri. Ketika ego kita hancur luluh di lantai, saat itulah ruh kita melambung tinggi dan waqtarib, mendekat sedekat-dekatnya kepada Ar-Rabbil A'la. Maka kegersangan hati yang tadi akhi tanyakan itu muncul karena kita sujud secara fisik, tapi ego kita tidak ikut sujud. Hati kita masih sombong, masih penuh dengan Abu Jahal, kekhawatiran duniawi. Masya Allah, mendalam sekali maknanya Ustadz. Jadi, sujud adalah proses penghancuran ego untuk mencapai kedekatan. Ini baru dari satu ayat. Bagaimana hadis Rasulullah SAW memperkuat konsep sujud sebagai momen terdekat ini, Ustadz? Ini adalah kunci berikutnya. Ayat tadi memberikan perintah. Sekarang hadis memberikan penegasan dan teknisnya. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun, fa aktsirud du'a." Yang dibaca, "Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Artinya, keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya.
Hadis ini ya akhi, tidak memiliki asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis seperti sebuah peristiwa. Ini adalah bagian dari ta'lim, pengajaran umum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, yang menunjukkan sebuah prinsip abadi dalam ibadah. Mari kita bedah. Aqrabu ma yakunu, sedekat-dekatnya keadaan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bentuk superlatif, paling, bukan hanya dekat, tapi paling dekat. Min Rabbihi, dari Tuhannya. Kedekatan dengan siapa? Dengan Ar-Rabb, Sang Pencipta, Pemelihara, Pengatur. Ini kedekatan vertikal yang paling puncak. Wa huwa sajidun, dan dia dalam keadaan sujud. Ini adalah syarat dan dzarafnya. Kapan? Yaitu ketika dia sujud. Lalu apa konsekuensi logis dari keadaan paling dekat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyia-nyiakan momentum itu. Beliau langsung memberi instruksi. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah doa. Huruf fa di sini adalah fa sababiyah, menunjukkan sebab akibat. Karena sujud adalah momen terdekat, maka konsekuensinya adalah perbanyak doa. Sebab doa yang dipanjatkan dalam keadaan terdekat adalah doa yang paling mustajab, paling berpotensi diijabah. Disinilah letak jawaban atas kegersangan tadi. Kita gersang karena kita tidak berdoa, kita tidak curhat, kita tidak meminta. Kita hanya membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, lalu buru-buru bangun. Kita membuang golden moment, dialog terintim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa bahwa sujud adalah tempat kita menumpahkan segala beban, kegelisahan, dan harapan kita. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Fa'akfirud du'a. Perbanyaklah doa. Ini perintah yang jelas, Ustadz. Nah, ini sampai pada inti pertanyaan jamaah. Doa apa saja yang bisa kita baca, Ustadz? Selain Subhana Rabbiyal A'la. Doa-doa apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin jarang kita ketahui, yang bisa mengobati kegersangan hati ini, Ustadz? Nah, ini dia khazanah yang kita cari. Para ulama ahli hadis seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat masyhur, Al-Adhkar, telah mengumpulkan doa-doa ini. Saya akan sampaikan 3 doa agung yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca saat sujud selain bacaan tasbih yang biasa. Doa pertama, doa penyucian yang puncak, tasbih. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca doa ini dalam ruku' dan sujud beliau. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Yang dibaca, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Artinya, Maha sempurna, Maha suci, Tuhan para malaikat dan Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Coba kita renungkan ya akhi. Subuhun. Ini sighah mubalaghah dari tasbih. Artinya, dia maha sempurna dari segala kekurangan. Kesempurnaannya absolut. Quddusun juga sighah mubalaghah dari taqdis. Artinya, dia maha suci dari segala aib dan noda. Kesuciannya absolut. Saat kita sujud, kita sedang berada di titik terendah. Di titik itu, kita mengakui bahwa kita ini penuh noda. Quddusun lawannya. Kita ini penuh kurang. Subuhun lawannya. Maka di titik terendah itu kita memujinya dengan pujian tertinggi. Engkau yang maha sempurna, engkau yang maha suci. Dan kita sebut Rabbul Malaikati Warruh, Tuhannya para malaikat dan Jibril. Mengapa malaikat dan Jibril disebut? Karena mereka adalah makhluk yang paling suci dan paling taat. Seolah kita berkata, Ya Allah, engkau adalah Tuhan yang ditaati oleh makhluk-makhluk suci itu. Apalah dayaku di hadapanmu selain sujud? Membaca ini dengan penghayatan, ya akhi, akan merontokkan kesombongan kita. Dan ketika sombong rontok, kegersangan hati akan sirna, diganti dengan taslim, kepasrahan. Masya Allah, Subuhun Quddusun, indah sekali maknanya. Itu doa pertama. Bagaimana dengan doa selanjutnya, Ustadz? Doa kedua, doa perlindungan total, isti'adzah.
Ini juga dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu malam, beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Aisyah radhiyallahu anha mencari, dan tangannya menyentuh telapak kaki Rasulullah yang sedang ditegakkan karena beliau sedang sujud. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sujudnya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang dibaca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan dengan ampunanmu dari hukumanmu. Dan aku berlindung denganmu darimu. Aku tidak mampu menghitung pujian untukmu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ya akhi, ini adalah doa yang luar biasa. Mari kita bedah. 1. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Ini adalah at-tawassul bis-sifat. Bertawasul dengan sifatnya. Kita meminta perlindungan dengan sifat ridhonya dari sifat murkanya. 2. Wa bimu'afatika min 'uqubatik. Dan dengan ampunanmu dari hukumanmu. Kita berlindung dengan sifat ampunannya dari hukumannya. 2 kalimat ini adalah perlindungan dari ciptaan kepada pencipta. Tapi lihat kalimat puncaknya. 3. Wa a'udzu bika mink. Dan aku berlindung denganmu darimu. Ini adalah puncak tauhid. Para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin menjelaskan bahwa kalimat ini bermakna la malja wa la manja mink illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu. Kita berlindung kepada Allah sebagai Allah Ar-Rahman, Allah Al-Ghafur, dari Allah sebagai Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Kita lari dari takdirnya kepada takdirnya. Kita lari dari murkanya kepada rahmatnya. Kegelisahan dan kegundahan hati kita, ya akhi, seringkali muncul karena kita merasa lari dari Allah, tapi tidak tahu harus lari kemana. Doa ini mengajarkan larilah kembali kepadanya. Sujud adalah momentum lari kembali itu, ya akhi, dan ditutup dengan la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mampu menghitung pujian untukmu. Coba bayangkan, kita sujud di titik terendah, kita menangis, kita berbisik, ya Allah, aku berlindung padamu, darimu. Hati mana yang akan tetap gersang jika memahami dan menghayati doa ini? Allahu Akbar. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung denganmu darimu. Rasanya seluruh beban hidup ini terangkat, Ustaz. Karena tidak ada lagi tempat lari selain kepada Dia yang kita takuti, sekaligus kita cintai. Ini luar biasa. Apakah masih ada doa lain, Ustaz? Ada, ya akhi. Dan yang ketiga ini sangat relevan untuk membersihkan hati kita yang gersang tadi. Hati gersang itu seringkali karena banyaknya dosa yang menumpuk. Maka doa ketiga ini adalah doa sapu jagat untuk pengampunan dosa. Istighfar komprehensif. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa dalam sujudnya, Allahumma ghafirli dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang dibaca, Allahumma ghafirli dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang artinya, ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecilnya dan yang besarnya, yang awalnya dan yang akhirnya, yang nampaknya dan yang tersembunyinya. Ya akhi, lihatlah betapa komprehensifnya doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang maksum, terjaga dari dosa besar, memohon ampunan dengan cara yang sedetail ini. Mari kita bedah. Dzambi kullahu, seluruh dosaku, tidak ada yang tersisa. Diqqahu, wajillahu, yang kecilnya dan yang besarnya. Dosa kecil yang kita remehkan, dan dosa besar yang kita sesali. Awwalahu wa akhirahu, yang awalnya dan yang akhirnya. Dosa di masa lalu kita, dan dosa yang mungkin baru saja kita lakukan.
wa alaniyatahu wa sirrahu, yang nampaknya dan yang tersembunyinya. Dosa yang diketahui orang lain seperti ghibah, fitnah, dan dosa yang hanya Allah dan kita yang tahu. Dengki, riya, ujub di dalam hati. Inilah pembersih total. Kegersangan hati itu ibarat kerak yang menempel di cermin hati kita. Kerak itu adalah dosa. Istighfar ini adalah cairan pembersih paling ampuh. Dan momentum terbaik untuk membersihkannya adalah saat sujud. Ketika kita meletakkan dahi kita, kita sedang mempersembahkan diri kita. Ya Allah, inilah aku, hamba-Mu yang kotor. Aku bawa semua dosaku, yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang nampak, dan yang tersembunyi. Ampuni aku. Bagaimana mungkin hati tidak menjadi basah kembali dengan air mata taubat dan siraman ampunannya? Subhanallah. Subuhun kudusun, a'udzu bika minka, Allahumma gfirli dzambi kullahu. 3 doa yang luar biasa. Ustadz, ini semua adalah doa-doa yang sangat mendalam. Lalu, bagaimana hikmah besar atau filosofi agung yang bisa kita tarik dari semua ini, Ustadz? Apa pelajaran utamanya? Filosofi agungnya, ya akhi, adalah bahwa sujud adalah jurnal harian ruhani seorang mukmin. Ia bukan sekedar gerakan. Ia adalah momen penghancuran ego, seperti yang dibahas dalam surah Al-Alaq. Kita meletakkan mahkota, yaitu wajah kita di lantai. Kita mengatakan pada diri kita, engkau bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Ini adalah terapi anti sombong, anti cemas, dan anti stres. Karena stres dan cemas seringkali lahir dari ego yang merasa bisa mengontrol segalanya, padahal tidak. Yang kedua, momen pengakuan atau i'tiraf. Dengan membaca subuhun qudusun, kita mengakui kesempurnaannya dan kekurangan kita. Dengan membaca Allahumma gfirli dzambi kullahu, kita mengakui tumbukan dosa kita. Pengakuan adalah langkah pertama penyembuhan. Hati yang gersang adalah hati yang menolak mengakui kelemahannya. Yang ketiga, momen perlindungan atau isti'adzah. Dengan membaca a'udzubika minka, kita menyerahkan segala urusan kita kepadanya. Kita mengakui bahwa tidak ada pelindung sejati selain Dia. Ini memberikan ketenangan hakiki. Kita tidak lagi lari ke sana kemari mencari solusi duniawi. Kita lari kepada pemilik semua solusi. Yang keempat, momen pengisian ulang atau recharging. Seperti handphone yang butuh charger, ruh kita butuh di-charge. Hadits aqrabu ma yakunu, yaitu paling dekat, menunjukkan bahwa sujud adalah colokan charger ruhani terkuat. Kita sedang mendownload rahmah, kasih sayang, sakinah, ketenangan, dan maghfirah, ampunan langsung dari sumbernya. Maka, solusi konkret bagi jamaah yang merasa gersang adalah jangan buru-buru dalam sujudmu. Luangkan waktu, hadirkan hati. Setelah membaca tasbih, standar subhana rabbiyal a'la 3 kali, bacalah salah satu dari 3 doa ini. Rasakan setiap katanya. Boleh diulang-ulang. Ustadz, ada pertanyaan teknis. Bolehkah membaca doa-doa ini dalam sholat fardu dan haruskah dalam bahasa Arab? Pertanyaan bagus, ya akhi. Ini ranah fikih. Para ulama, seperti yang dijelaskan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, membolehkan berdoa dengan doa-doa yang ma'thur berasal dari Al-Quran atau hadis di dalam sujud sholat fardu setelah tasbih yang wajib. 3 doa tadi semuanya ma'thur dari hadis sahih Muslim, jadi sangat dianjurkan. Adapun berdoa dengan bahasa selain Arab, misalnya bahasa Indonesia, ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama, jumhur atau mayoritas, tidak membolehkan doa dalam bahasa selain Arab di dalam solat, fardu maupun sunnah, karena dapat merusak solat. Doa bahasa Indonesia dipanjatkan di luar solat atau di dalam hati saat sujud, tanpa dilafalkan lidah. Pendapat kedua, sebagian ulama Hanafiyah dan lainnya, membolehkan bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Sikap yang paling ikhtiyat atau hati-hati dan keluar dari khilaf perbedaan pendapat adalah 1. Untuk doa-doa ma'thur seperti 3 tadi, hafalkan bahasa Arabnya. Itu tidak panjang, menghafalkannya adalah bagian dari perjuangan kita untuk khusyuk. 2. Jika kita memiliki curhat pribadi yang sangat mendesak dalam bahasa Indonesia,
Tempat terbaik adalah A. Dalam sujud pada sholat sunnah, seperti tahajud, duha, ini lebih longgar. B. Setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Ini juga waktu mustajab. C. Di luar sholat, saat kita sujud syukur atau mengangkat tangan setelah sholat. Namun, untuk mengobati kegersangan tadi, kekuatan doa-doa ma'thur yang diajarkan Nabi SAW itu tak tertandingi. Karena lafaznya dipilihkan langsung oleh beliau, mengandung kedalaman makna yang luar biasa. Jadi saran saya, hafalkan ketiganya ya akhi. Ganti-ganti setiap sujud atau pilih satu yang paling menyentuh hati malam itu. Siap Ustaz. Hafalkan dan yang terpenting, hayati maknanya. Ini adalah solusi yang sangat praktis dan mendalam. Ustaz, sebagai penutup, mungkin ada ajakan untuk muhasabah atau refleksi bagi kami dan para jamaah kamar renungan? Tentu ya akhi. Kepada diri saya pribadi, kepada akhi Galih dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berhenti sejenak malam ini atau setelah sholat nanti. Mari kita lakukan muhasabah, introspeksi diri. Tanyakan pada diri kita, selama ini sujudku untuk siapa dan untuk apa? Apakah sujudku hanya untuk menggugurkan kewajiban, ataukah sujudku adalah kebutuhan ruhku untuk pulang sejenak kepada Tuhannya? Ketika dahiku menempel di sajadah, di manakah hatiku? Apakah hatiku ikut sujud, hancur luluh mengakui keagungannya, ataukah hatiku masih terbang di pasar, di kantor, atau di media sosial? Apa yang aku rasakan setelah aku bangun dari sujud? Apakah aku merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih dekat dengannya? Atau aku merasa sama saja, bahkan terburu-buru ingin sholat cepat selesai? Dari 3 doa agung tadi, doa mana yang paling aku butuhkan saat ini? Apakah aku butuh tasbih, penyucian karena kesombonganku? Apakah aku butuh isti'adzah, perlindungan karena kecemasanku? Ataukah aku butuh istighfar, ampunan karena tumpukan dosaku? Ya akhi, sujud adalah mi'rajnya seorang mukmin di dalam solatnya. Ia adalah rahasia terintim antara kita dengan dia. Jangan sia-siakan. Jangan biarkan ia berlalu dalam kehampaan. Basahi sujud kita dengan pemaknaan. Basahi ia dengan doa. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan, basahi ia dengan air mata kerinduan dan taubat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita nikmatnya sujud dan lezatnya al-qurb dengannya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkan kami kekhusyukan dalam solat kami. Jadikanlah sujud kami sebagai penyejuk hati kami, sebagai penghapus dosa kami, dan sebagai wasilah terdekat kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz Abdurrahman, terima kasih atas ilmu dan pencerahan yang luar biasa ini. Sebuah pengingat yang sangat menusuk ke dalam hati. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan menemukan kembali roh sujud kita yang hilang. Para jemaah kamar renungan, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Galih P. Saputra, undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.